Tujuh Salapan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahim di 7salapan Channel. Pada kali ini saya akan memberikan informasi berikut tutorial bagi rekan-rekan operator sekaligus proktor. Ini masih dalam tahap pelaksanaan ANBK untuk jenjang MTS ya, MTS, SMP dan sederajat. Oke, nah ini ada surat pemberitahuan ya yang datangnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Oke, nah di sini perihalnya itu adalah pemberitahuan pembukaan kembali akses survei lingkungan belajar. Nah, dalam surat ini per tanggal 8 Oktober 2021 kemarin ya, di sini menjelaskan bahwa pada intinya untuk akses survei lingkungan belajar bagi guru dan kepala sekolah ini akan dibuka kembali di tanggal 11 dan sampai tanggal 14 Oktober ya. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin belum sempat untuk mengisi survei lingkungan belajar, silahkan bisa mengisinya di tanggal ini ya, di rentan waktu di tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Oktober ini. Nah, kemudian hal lain yang banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan operator, khususnya ini operator yang ada di madrasah ya, di MTS. Jadi banyak sekali data-data ganda, kemudian hal penting ya, hal wajib yang lainnya itu adalah tidak munculnya kepala sekolah di dashboard SLB. Jadi semua jenis PTK-nya itu adalah guru, jadi tidak muncul kepala sekolah. Jadi sistem tidak mendeteksi kepala sekolah di dashboard SLB-nya. Oke, nah jadi hal-hal seperti itu bagaimana langkah atau cara supaya kepala sekolah tersebut dapat terdeteksi sebagai kepala sekolah di dashboard SLB. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di jenjang madrasah, khususnya ini operator MTS, silakan untuk memperbaiki data tersebut di EMIS ya, di EMIS terbaru, di EMIS 4.0. Cut off-nya itu akan dilakukan H-1. Jadi nanti tanggal 10 besok itu akan dilakukan cut off, akan dimutakhirkan kembali datanya, akan dialirkan kembali datanya dari EMIS ke dashboard SLB. Jadi silakan rekan-rekan masih memiliki waktu di hari ini dan hari besok untuk memperbaiki data-data yang dirasa salah ya. Terutama ini untuk kepala ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai terdeteksi di sininya itu guru. Ini harus terdeteksi sebagai kepala sekolah. Oke, bagaimana caranya? Kita akan langsung saja, silakan rekan-rekan masuk ke halaman emis.kemenag.go.id ya. Di sini di data kepala sekolah apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan. Nah, jadi kita akan coba masuk ke kepala madrasahnya. Oke, nah untuk yang kepala madrasah silakan rekan-rekan tinggal masuk ke klik ubah data di sini. Nah, untuk detail GTK, data GTK ini pastikan sudah lengkap terisi semua. Kemudian hal penting yang wajib dilakukan oleh rekan-rekan itu pastikan di tugas utama kepala sekolah tersebut silahkan inputkan atau tambahkan untuk mengajarnya ya. Jadi karena di data utama ini rekan-rekan harus menginputkan tugas utama dari kepala sekolah tersebut ya. Jadi misalnya di sini kepala sekolah di sekolah saya itu akidah alak, silahkan diinputkan. Kenapa ini harus diisi? Karena ketika kita mengisi jumlah tugas tambahan di sini, kita tidak akan bisa menambahkan jika kita belum mengisi di tugas utama. Jadi hal wajib yang harus dilakukan oleh rekan-rekan itu adalah silakan masuk ke tab tugas utama. Di sini rekan-rekan ditambah karena saya sudah menambah ya. Jadi kita akan coba lihat di ubah data. Nah ini. Jadi silakan inputkan salah satu, minimal salah satu. Misalnya kalau kepala sekolah tersebut mengampu untuk bidang akidah atau mengampu untuk bidang matematika, silakan inputkan. Kemudian tinggal klik simpan nantinya. Nah, jika sudah terdeteksi di sini sebagai guru, rekan-rekan tinggal masuk ke tugas tambahan dan pastikan di sini rekan-rekan menginputkan tugas tambahan sebagai kepala madrasah. Nah, caranya tambah, kemudian jenis aktivitasnya di sini. Pilih kependidikan, kemudian tugasnya kepala madrasah. Nah, jumlah jamnya itu 24 ya. Kalau tidak salah untuk jenjang madrasah itu kepala sekolah 24 jam. Kemudian tinggal diklik simpan. Nah, kebetulan saya sudah di sini.
untuk tahun ajaran 2021 tugas tambahan di Satminkalnya itu adalah kepala madrasah. Nah, hal lain silahkan untuk detail-detail yang lainnya diisi, misalnya mulai dari status pastikan ini aktif, pendidikan formal diisi, kemudian yang ini anak ya. Nah, karena saya juga mengalami kendala seperti rekan-rekan ya sebelumnya. Jadi si kepala sekolah itu hanya terdeteksi sebagai guru di sini. Di dashboard SLB-nya itu terdeteksi sebagai guru dan saya coba melakukan dalam arti melengkapi data-data yang ada di detail GTK untuk kepala madrasah ini, dan akhirnya sebelum pelaksanaan survei lingkungan belajar kemarin, ini datanya sudah muncul ya di sini kepala sekolah. Nah, jadi rekan-rekan juga yang mengalami kendala, mengalami masalah seperti yang saya alami, silahkan selengkap mungkin diisi data detail untuk kepala madrasah ini ya, untuk kepala madrasah, untuk kepala sekolah ini. Jadi supaya nanti di detail dashboard SLB ini munculnya sebagai kepala sekolah. Nah, kemudian ada hal penting lain. Jadi jika rekan-rekan mengalami kendala atau masalah, misalnya GTK-nya ini sudah keluar ya, atau sudah mutasi tapi masih muncul di sini, silakan rekan-rekan untuk menonaktifkan GTK tersebut. Nah, caranya kita pilih GTK, Ctrl Shift R ya. Oke, kemudian kita pilih GTK yang memang sudah keluar atau bermasalah ya. Misalnya saya akan, misalnya ini atas nama Eka Purwantini ya, karena ini ada double datanya, saya akan hapus satu, akan nonaktifkan. Nah, silakan masuk ke ubah data, kemudian di status dan riwayat kepegawaian. Silakan diubah, kemudian tidak aktifkan. Seperti saya ini. Jadi rekan-rekan silakan tinggal isi di sini sesuai, kemudian di status keaktifannya ini silakan pilih tidak aktif. Kemudian nanti alasan tidak aktifnya apa, dan silakan masukkan SK nonaktif, kemudian uploadkan SK-nya dalam bentuk format PDF ya. Nah, jadi nanti sudah terdeteksi tidak aktif. Ini di halaman depannya itu juga nanti akan ada keterangan tidak aktif ya. Saya akan lihat. Oke. Nah, ini atas nama Eka Purwanti ini tidak aktif ya. Jadi silakan rekan-rekan lakukan cara ini, dan kita nanti akan nunggu cut off-nya itu 1 hari sebelum pelaksanaan ini. Sebelum pelaksanaan dibukanya kembali untuk survei lingkungan belajar. Nah, bagi rekan-rekan juga yang memang belum sempat, silakan untuk mengisi survei lingkungan belajar tersebut di hari yang sudah ditentukan atau perpanjangan di tanggal 11 sampai tanggal 14 Oktober ini. Oke, jadi itu rekan-rekan mungkin yang bisa saya berikan untuk rekan-rekan yang memang masih mengalami kendala ketika di dashboard lingkungan belajar ini kepala tidak terdeteksi sebagai kepala sekolah, kemudian masih ada data ganda, masih ada data yang sudah keluar tapi masuk lagi atau ada lagi di sini, silakan untuk memperbaikinya di H-1 sebelum pelaksanaan perpanjangan asesmen lingkungan belajar ini ya. Jadi di tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 Oktober. Itu mungkin yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu fiqh walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.